Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas Pipolondo dan pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Setelah kemarin barisan aritmatika, kemudian deret aritmatika, dan sekarang adalah barisan geometri. Oke, untuk barisan geometri, definisinya apa sih? Barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu konstanta. Nah, yang perlu jadi garis bawahi adalah di sini kalau geometri kita bicaranya perkalian. Kemarin aritmatika kita bicaranya penjumlahan. Jadi kalau misalkan barisannya aritmatika itu tentang penjumlahan, barisan geometri itu tentang perkalian. Dikalikan dengan suatu konstanta. Konstanta ini dalam barisan geometri kita sebut sebagai rasio. Ini dia rasio, lambangnya R. Nah, bagaimana persamaan umum dari barisan geometri? Untuk persamaan umumnya kita bukan S. Suatu barisan itu lambangnya dengan U. Maka untuk barisan geometri persamaannya adalah UN sama dengan A dikali rasio pangkat N-1. Ini adalah persamaan umum untuk barisan geometri. Di situ ada rasio. Rasio itu kalau dalam aritmatika kemarin kita remind lagi, rasio beda. Kalau di aritmatika namanya beda. Ini aritmatika. Namanya beda, rumusnya adalah U2 dikurangi U1. Nah, kalau di barisan geometri, beda atau selisih ini disebut dengan rasio. Lambangnya adalah R, dan cara mencari R yaitu UN dibagi UN-1. Contohnya U2 dibagi U1 seperti itu. Kalau kemarin di aritmatika kita menggunakan pengurangan, kalau di geometri kita menggunakan pembagian. Nah, gimana aplikasi di contoh soalnya? Kita ada satu contoh soal. Di sini bunyinya adalah suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4. Dan suku keempat adalah 108. Tentukan rasionya. Nah, tadi rasio kan rumusnya U2 dibagi U1, tapi karena di sini ada diketahui suku keempatnya, maka kita pakai persamaan umumnya, yaitu diketahui kita peroleh suku pertamanya adalah A sama dengan 4, kemudian suku keempat yaitu U4 sama dengan 108, dan yang ditanyakan adalah rasionya. Maka jawabnya U4 sama dengan pakai rumus yang tadi A dikali R pangkat N-1. U4 berarti A dikali R pangkat N-1. A-nya 4, rasionya tidak tahu, N-nya 4 kurangi 1. Sementara U4 nilainya adalah 108. Nah, 4 kita pindahkan dulu ke sana. Di sini perkalian, maka kalau pindah lewat sama dengan menjadi pembagian. 108 dibagi 4 sama dengan rasio pangkat 4 kurangi 1, R pangkat 3. Nah, 108 bagi 4 itu hasilnya berapa, teman-teman? 27. Berarti 27 sama dengan R pangkat 3. Nah, bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27? Yaps, jawabannya adalah
3. Jadi rasionya adalah 3. Untuk soal selanjutnya nomor 2, soalnya adalah seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Yang paling pendek 16 cm dan yang paling panjang 80 cm. Maka panjang tali yang ketiga berapa? Kita definisikan dulu. Di sini ada 5 tali, 5 bagian tali. Yang paling pendek yaitu A 16 cm, yang paling panjang itu 81, dan yang ditanya adalah yang tengah, berapa panjang yang C. Nah, informasinya berarti kita dapat A sama dengan 16, kemudian U5-nya sama dengan 81, yang ditanya adalah U3. Kita di sini belum tahu nih rasio dari barisan geometri ini berapa. Maka yang pertama dilakukan adalah cari rasionya. Caranya kita manfaatkan yang diketahui yaitu U5. U5 kan berarti AR pangkat N-1, U5 81, A-nya 16, R-nya kita tidak tahu, dipangkatkan 5 kurang 1. 16-nya pindah seperti soal nomor 1 tadi, 81 bagi 16, R-nya sisa pangkat 4, karena 5 kurangi 1. Nah, dapat nih rasio pangkat 4 sama dengan 81 bagi 16. Kalau kita bagi 81 bagi 16 kan nggak ketemu, maka kita paksa saja R sama dengan pangkat akar 4 dari 81 bagi 16. 81 kalau dipangkatkan 4 kira-kira berapa? Kalau tadi di sini R pangkat 3 untuk 3 pangkat 3 aja 27. Kalau 27 kali 3 lagi 2, 81. Oh, berarti 81 kalau di akar 4 jawabannya adalah 3. 3 per, kalau 16 berapa pangkat 4 yang jawabannya 16? Kita mulai dari 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Oh, berarti 2 pangkat 4. Di sini jawabannya 2. Kita peroleh rasionya adalah 3 per 2. Next, tinggal mencari U3. U3-nya rumusnya sama, A kali R pangkat N-1. A-nya diketahui 16, R-nya 3 per 2, pangkat N-1, 3 kurangi 1. 16 kali 3 per 2 pangkat 2. Sama dengan 16, 3 pangkat 2, 9, 2 pangkat 2, 4. Coret, ini sisa 4, 4 kali 9, 36. Nah, jadi panjang tali yang ketiga adalah 36. Seperti itu untuk barisan geometri. Untuk selanjutnya di sini ada 2 soal. Yang pertama, tentukan suku ke-10 dari barisan 64, 32, 16, 8. Dan di sini juga sudah ada hint-nya atau tata cara mengerjakan soal tersebut. Kita coba ikuti cara atau urutannya ya, urutan cara mengerjakannya ya. Nomor 2, jawab. Nomor 2 dulu. Tuh, masih ada satu lagi ya. Kita coba dulu nomor 2. Tentukan suku ke-10. Kita tulis barisannya ada 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Cara yang pertama, berapa rasio? Nah, kita cari dulu rasionya dulu. Di sini kan kita dapat bukan U1 aja enak tuh. U1 sama dengan 64, U2 sama dengan 32. Tadi rumus rasio kan UN dibagi UN-1 atau U2 dibagi U1. Nah, sehingga U2-nya kita ada 32, U1-nya 64. Berarti hasilnya adalah setengah.
Kita dapat R-nya setengah. Baru kita melangkah ke U10. U10 sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya di sini adalah 64. R pangkat 10 min 1. 64 kali R-nya setengah pangkat 9. Mantap ya. Sama dengan, ini ada dua cara sih. Nanti teman-teman bisa setengahnya dipangkatkan 9 dulu baru dikali 64, atau kita rubah 64 menjadi 2 pangkat. Kalau 2 pangkat 5 kan kemarin 32. 2 pangkat 6 berarti 64. Berarti 64 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dikali 1/2 pangkat 9. Hasilnya 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Dari mana 2 pangkat 3? Pembilangnya ada 6, penyebutnya ada 9. Kalau kita coret berarti 9 kurangi 6 sisa 3. Seperti itu. Itu aturan pangkat. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Nanti bisa cek di video tentang akar dan pangkat ya. Oke, next nomor 3. Jika diketahui barisan geometri suku keduanya 80, suku ke-6-nya sama dengan 5, tentukan 3 suku pertama. Oke. 3 suku pertama. Oke, berarti kita ketahui U2-nya 80, U6 sama dengan 5. Yang ditanya berapa sih 3 suku pertama? Berarti U1, U2, U3. Itu berapa angkanya? Maka untuk menjawab ini kita perlu cari tahu dulu R-nya berapa dulu. Karena kan kita belum ngerti R-nya berapa, rasionya berapa. Kita cari dengan informasi yang diketahui, yaitu U2 sama dengan 80. U2 itu kan berarti AR sama dengan 80. Sedangkan U6 sama dengan 5, berarti AR pangkat 5 sama dengan 5. Kenapa AR pangkat 5? Karena kan rumusnya N-1 ini. 6 kurangi 1 kan 5, cara cepatnya gitu. Nah, dari dua informasi ini kita bisa substitusi. Caranya AR pangkat 5 sama dengan 5. Kalau kita pecah R pangkat 5-nya, AR kali R pangkat 4 sama dengan 5. Ini kan R pangkat 5 itu kan bisa dipecah menjadi R dikali R pangkat 4. Ini. Nah, untuk nilai AR sendiri kita udah punya 80. Berarti 80 kali R pangkat 4 sama dengan 5. R pangkat 4 sama dengan 5/80. Ini pindah ke sana ya. Ini jawabannya 1/16. Berarti R-nya akar 4 dari 1/16. Tadi 16 itu 2 pangkat 4. Di sini ya 2 pangkat 4. Berarti R-nya adalah setengah. Kita dapat R-nya setengah. Berarti kita bisa mencari nilai A-nya. Nilai setengah ini substitusi boleh ke persamaan. Yang AR pangkat 5, boleh yang AR saja. Kalau saya milih yang AR saja karena lebih simple. Sehingga AR cari A ya. AR sama dengan 80, A-nya setengah, R-nya yang setengah. A-nya kita tidak tahu, R-nya setengah sama dengan 80. Berarti A-nya sama dengan 160 dikali ke sana. Berarti kita dapat A ini U1, U2 80, tinggal mencari U3. Berarti U3 sama dengan AR kuadrat. A-nya 160 dikali setengah kuadrat sama dengan 160
kali 1/4. Dicoret, sisa 40. Ketemu. Jadi U1 nilainya 160, U2 80, U3 40. Jawabannya itu. Oh, cukup tricky ya. Baik, lanjut soal terakhir untuk barisan geometri. Dalam suatu barisan geometri, U1 tambah U3 sama dengan P, U2 tambah U4 sama dengan Q. Berapa U4? Itu kan ya. Cara mengerjakannya tetap sama, menggunakan konsep yang sama, bahwa UN sama dengan A kali R N-1. Ini persamaan umum barisan geometri. Tetap pakai ini. Cuman ini lebih dimodifikasi. Nah, diketahui, kita coba bareng-bareng ya. U1 tambah U3 sama dengan P. Kita definisikan terlebih dahulu. U1 kan A, U3 itu kan AR kuadrat sama dengan P. Kalau A-nya saya tarik ke depan, maka di sini hasilnya 1 tambah R kuadrat sama dengan P. Kita simpan dulu. Dapat persamaan pertama. A kali 1 tambah R sama dengan P. Terus yang kedua, U2 tambah U4 sama dengan Q. U2 itu AR, U4 itu AR pangkat 3. AR pangkat 3 sama dengan Q. Kalau saya tarik lagi, AR saya tarik, sini sisa 1, ini sisa R kuadrat sama dengan Q. Kita dapat persamaan yang kedua ini. Nah, caranya saling substitusi, teman-teman. Jadi dari nilai P dan Q itu kan ada unsur yang sama, yaitu A dikali 1 tambah R kuadrat sama dengan P. Sehingga untuk yang AR 1 tambah R kuadrat sama dengan Q, R-nya saya taruh depan, kali A dibalik ya, R kali A, 1 tambah R kuadrat sama dengan Q. Kita dapat informasi tadi yang ini nilainya adalah P, sehingga R kali P sama dengan Q. Dapatlah rasionya, yaitu Q per P. Kita save dulu. Nilai rasionya adalah Q dibagi P. Terus informasi yang belum ada, yaitu nilai A. Nilai A-nya teman-teman boleh disubstitusi ke persamaan ini boleh, atau ke persamaan ini boleh. Tinggal cari yang lebih sederhana saja. Kalau saya mending milih ke yang P, lebih sedikit hitungannya. Kita cari di sini ya. Cari nilai A. A 1 tambah R kuadrat sama dengan P. Kita masukkan 1 tambah R-nya. Q kuadrat per P kuadrat sama dengan P. Berarti A sama dengan P dibagi 1 tambah Q kuadrat per P kuadrat. Disamakan yang ini penyebutnya. P-nya A tetap. Ini jadi P kuadrat tambah Q kuadrat per P kuadrat. Kemudian dibagi, berarti yang ini naik ke sini. Menjadi P pangkat 3 bagi P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita peroleh nilai A. Ini nilai A-nya. Nah, lengkap sudah. A-nya ada, R-nya ada. Sehingga untuk mencari nilai U4 yang diminta, tinggal masukin ke persamaan. U4 sama dengan AR pangkat 3. A-nya masukkan P pangkat 3 per P kuadrat tambah Q kuadrat
Kemudian R-nya masukkan Q per P pangkat 3. Di sini P pangkat 3, bawahnya tetap P kuadrat tambah Q kuadrat dikali, ingat persamaan aturan pangkat, kalau pembagian di pangkat maka pangkatnya ikut ke kedua-duanya, pembilangnya dapat, penyebutnya dapat. Ini P pangkat 3 nya sama nih, ini sama ini, maka bisa dicoret, sehingga sisanya adalah Q pangkat 3 dibagi P kuadrat tambah Q kuadrat. Yups, kita kotakin jawabannya yang B. Oke teman-teman, jadi seperti itu barisan geometri. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam memahami tentang barisan geometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.